Ya teman-teman, balik lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini yang berwarna putih dan juga ada full RGB-nya di sini. Dan juga PC-nya ini dia itu hampir sama dengan PC yang dulu itu yang pernah saya review lah, seperti contoh yang ini. Tapi ada perbedaan sedikit sih dari segi VGA dan juga yang lainnya lah. Dan juga ini usernya dia itu terinspirasi dari rakitan yang itu. Dan di sini papatnya semua dan juga ada beberapa yang tidak ada boxnya seperti contoh prosesor dan juga VGA-nya dan juga beberapa sih. Ya karena VGA-nya tersebut saya itu membeli second dan juga di prosesornya saya tuh membeli yang tray bukan yang box, ininya seperti itu. Dan juga di sini dia tuh harganya 9 sampai 10 juta. Aku juga lupa sih harganya berapa, pokoknya ada di sini untuk harganya. Dan kita akan tes saja apakah bagus atau tidak dari segi performanya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja paparnya di sini semua. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan teman pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i5 10104F yang dimana 6 core 12 thread. Saya itu membelinya thread, di sini tidak ada boxnya sama sekali. Sudah tertancap di dalam PC-nya inilah dengan harga 2 juta pas. Kalau sekarang tuh harganya turun kalau yang Core i5 10104F. Kalau yang dulu dia itu sempat turun, naik lagi, terus ini turun lagi. Jadi sangat rekomend sih 6 core 12 thread untuk harga 2 jutaan Intelnya tersebut. Selanjutnya saya menggunakan motherboard ini ASRock B560 Pro 4 yang dimana ini juga paling rekomend sih dan juga paling banyak orang yang mencarinya dengan harga 1,620.000 yang dimana mempunyai 4 slot RAM dan juga dari segi desainnya itu juga bagus dari segi warna putihnya dan juga ada RGB-nya lah dan juga ada banyak fitur dan juga support untuk yang lainnya lah. Ini ya seperti itu juga paling rekomend sih kalau yang ini ASRock-nya. Selanjutnya saya menggunakan RAM Tim Delta RGB yang berwarna putih yang ada di sini ya. Ada RGB-nya yang dimana bisa diganti juga dengan softwarenya di motherboardnya ASRock-nya ini. Saya ini membelinya 16 GB kit atau 3.200 lah, inilah MAZ-nya dengan harga 1.175.000 kalau yang ini. Harga RAM sekarang itu pada turun semua, silahkan beli aja jika kalian berminat lah, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan VGA adalah 1050 Ti 4 GB dual fan yang ada di sini. Meskipun tidak kelihatan ya, cuma kelihatan hitam-hitamnya aja dan juga tidak ada boxnya di sini. Yang dimana dengan harga 3 juta atau berapa ya, aku juga lupa sih, pokoknya harganya di sini ya untuk harganya GTX 1050 Ti yang second GB dual fan. Karena kalau ya single fan itu agak berbeda sih, tepat 100.000 lah kalau nggak salah lah. Antara 3 juta kalau nggak 3,1 lah harganya di pojok situ. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD-nya Hyper NVMe dari mereknya Vigen. Kenapa saya memakai ini? Karena memang adanya ini. Sebelumnya itu saya memakai yang PNG, tapi PNG-nya tersebut dia rusak, jadi saya ganti ini aja 256 GB. Untuk kecepatannya juga bagus sih kalau yang ini, sudah saya tes. Dan di sini ada tulisan up-to-nya 3500 per 2500 Mbps dengan harga 500.000 kalau yang ini ya. Vigen-nya inilah garansinya resmi 3 tahun. Ini juga gampang sekali sih untuk menggaransikannya karena ada banyak service centernya di daerah kalian lah, yang dimana tidak usah membawa ke toko yang kalian beli lah, tinggal cari aja di service center terdekat kalian itu ada kalau tokonya jauh ya. Ini selanjutnya saya menggunakan HDD 1 tera juga yang sudah terdapat di dalam ini WD 1 tera yang baru, harganya 600.000 ya, standarnya sih 600.000 ya untuk WD 1 tera ya. Kalau ingin yang lebih saya akan cari yang 2 tera sih, hanya terpaut 300.000, nggak sampai sih ya, nanggung sih kalau menurutku ya. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini Paladin 400 ARGB, sama seperti yang rakitan yang dulu, dia itu juga sama yang ini Paladin 400 ARGB. Jadi itu sangat bagus sekali kalau menurutku, ini sangat rekomend dengan harga di bawah 300 ribuan. Dia itu bisa mengalahkan CPU cooler di harga 500 ribuan lah kalau yang ini. Jika tidak suka yang RGB, saya akan cari yang biasa juga ada, harganya malah lebih murah 30.000 kalau nggak salah kalau yang ini. 4 pipa dan juga ini fan-nya 13 cm kalau nggak salah ya, 13 cm sih, support AMD dan juga Intel. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya Aerocool RGB Lux 550 watt. Kenapa saya memilih ini? Karena ya memang supaya lebih ke RGB-RGB juga ya. Di sini ada RGB-nya. Kalau yang rakitan yang dulu tersebut saya itu memakainya Thermaltake ya, tapi saya ganti ini aja karena Thermaltake-nya dulu sudah kosong. Saya ganti ini yang ada RGB-nya juga supaya kelihatan di bagian sampingnya ini dan juga bisa diatur di bagian belakangnya untuk warna-warnanya. Ini tuh dengan harga 560.000. Ini ya Aerocool 550 watt yang RGB Lux. Selanjutnya saya menggunakan casingnya ini Aerocool yang dimana Trinity Mini yang warnanya putih. Kalau yang ini dia tuh mempunyai support sama MATX aja ya. Kalau yang ATX dia tuh tidak bisa. Kalau yang ITX dia tuh bisa ya. Pokoknya yang ATX yang besar yang mempunyai slot banyak dia tuh nggak bisa. Tapi kalau yang ini dengan harga 520.000 ini sangat rekomend sih kalau menurutku, yang dimana dia tuh kecil dan juga bagus sih. Tapi di bagian depannya tersebut dia tuh support sampai 2 fan aja. 14 cm bisa, 12 cm bisa. Tapi ya sama-sama 2 fan sih, nggak bisa 3 fan lah meskipun memakai yang 12 cm. Ini saya memakainya full bagian atas, bawah sampai ke belakang. Dan juga reviewnya casingnya ini sudah ada di video sebelumnya ini.
Selanjutnya saya menggunakan ini Fantech Turbine 301 yang ini. Saya itu membeli 2 box yang dimana 6 fan, di bagian depannya 2, atas 2, di bagian bawahnya 2. Kalau yang belakang ini dia tuh free dari fan-nya ini ya, dari segi casingnya lah. Karena kalau kalian membeli casingnya ini dia tuh free 3 fan yang dimana di bagian depan 2, 1 belakang, tapi tidak bisa diatur sih untuk RGB-nya. Maka dari itu di bagian depannya tersebut saya ganti ke Fantech Turbine. Jadi depan 2, atas 2, di bawah 2, dan 1 di bagian belakang tersebut yaitu hanya RGB aja. Ya seperti itulah, sama seperti yang rakitan dulunya. Yang terakhir saya menggunakan ini. Seperti contoh ini ya. Ini adalah LED strip yang dimana 30 cm sih kalau yang ini. Yang sudah terdapat di bagian bawah ini ya. Dan juga udah ada lemnya sih. Kalau ingin lebih lengkap dikasih solasi bola balik ya supaya lebih kencang lah. Tapi di bagian belakang yang tersebut dia tuh sudah ada solasinya sih. Tinggal ditempel aja. LED stripnya saya membeli satu aja sih kalau yang ini dengan harga 40.000. Dari mana untuk menghiasi lah di bagian depannya ini. Ya karena emang casingnya ini kecil ya mungkin cuma satu aja sudah cukup sih kalau menurutku di bagian depannya ini. Dan dia itu juga bisa support dengan ini ya, dari segi remote-nya Fantech Turbine seperti contoh ini. Dia akan mengganti sesuai dengan fan-nya di bagian depan, atas, dan juga bawahnya. Ya seperti itu dia tuh support. Kalau yang ini dia tuh memakai 4 pin, tinggal ada sambungan aja ke hub-nya controller dari Fantech-nya. Dan total dari semuanya ini yaitu sekitar 9-10 juta. Aku juga lupa sih harganya, pokoknya di sini lah harganya semua lah. Rekomen atau tidak? Kalau menurutku ini udah bilang rekomen sih, yang dimana dalam artian PC gaming dengan full RGB seperti ini, dan juga ini mini ya. Dari segi casingnya dia itu kecil dan juga semua part-partnya itu sampai sumpah semua, tapi dari segi sirkulasi udaranya dia itu sangat bagus kalau menurutku dari segi casingnya ini. Sampai itu aja dari saya, dan kita lanjutkan saja untuk mereview PC-nya ini. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Weekend, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia mendapatkannya. Dan dia mendapatkan 12 detik. Kalau menurutku ini terbilang cepat sih, standar NVMe lah. Karena standar NVMe menurutku itu 15 detik ke bawah ya. Tapi terkadang itu berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama mereknya Weekend. Ini yang seperti itu. Selanjutnya ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. Yang pertama dari segi SSD-nya dulu. Dia itu 100% semua, performa dan juga kesehatannya dan juga node-nya dia itu perfect. Tapi dari segi suhunya dia itu 45 derajat, terbilang agak panas kalau yang ini. Hampir menyentuh ke zona merah lah. Kalau yang ini masih zona kuning, tapi ya terbilang agak panas juga sih kalau yang ini. Tapi lebih baik kasih heatsink tambahan sih supaya untuk mendinginkan untuk yang ini. Selanjutnya di harddisknya juga di 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga node-nya dia itu perfect, dan juga suhunya 37 derajat. Yang dimana saya menggunakan WD Blue baru ya, bukan yang second. 37 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Selanjutnya di Crystal Disk Mark yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Weekend. Untuk kecepatannya dia itu mendapatkan 1835 untuk membacanya dan juga menulisnya 992. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya yang dimana 3500 per 2500 up to-nya, kalau kita bandingkan sangat jauh sekali sih. Dari segi membacanya hampir 2 kali lipat dan juga menulisnya hampir 3 kali lipat. Kalau menurutku dia tuh hampir sama seperti XPG yang 6000 LED yang dimana up to-nya 1800 dan juga 800 kalau nggak salah sih. Tapi kurang lebih sama seperti yang SPG 6000 LED, tapi lebih bagusan ini sedikit sih daripada yang SPG itu kalau menurutku. Jadi intinya tidak sesuai seperti yang ada di websitenya dari segi kecepatannya kalau yang ini dari segi Weekend-nya. Selanjutnya di HW Monitor yang dimana saya menggunakan PC Cooler Paladin 400 ARGB yang dimana untuk mendinginkan Core FF 10400F, dan minimalnya dia mendapatkan 34 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, terbilang dingin kalau yang ini, dan juga maksimalnya mendapatkan 57 derajat yang dimana saya tes di Genebench R15 5 kali berturut-turut dan maksimalnya di bawah 60, jadinya masih sangat dingin kalau yang ini 57 derajat lah. Selanjutnya di Genebench R15 yang dimana saya akan mentes untuk OpenGL-nya mendapatkan 140 fps yang dimana saya menggunakan GTX 1050 Ti dan juga CPU-nya mendapatkan 1330 CP. Selanjutnya di gamingnya, pertama GTA 5 1080p dan juga settingan high, di rata-ratanya mendapatkan 115 fps.
masih sangat nyaman juga. Kalau yang ini masih di atas 100 lah. Kalau bisa ingin live streaming masih bisa sih di settingan normal ya, dan juga sesuaikan dengan settingan kalian seperti layarnya dan juga yang lainnya lah. 720p lancar sih. Kalau 1080p mungkin ya coba aja, tinggal Anda menyesuaikan aja kalau yang ini. Selanjutnya di Genshin Impact 1080p dan juga settingan high, dari rata-ratanya mendapatkan 60 fps. Emang ini dimentoknya di 60 fps karena emang dari segi settingannya dia tuh emang dibatasi ke 60 fps, tidak bisa lebih kalau yang ini. Tetapi yang penting dia tuh lancar sekali untuk bermain game Genshin Impact. Selanjutnya di PUBG Steam 1080p dan juga settingan high, di rata-ratanya mendapatkan 89 fps. Masih sangat lancar juga kalau yang ini, masih di atas 75 fps lah. Tergantung monitor kalian sih. Kalau support 75 Hz tinggal Anda aktifkan aja, dia tuh masih sangat nyaman sih dapatkan 60 fps, hanya terpaut sedikit sih, tapi ya kerasa dikit lah. Selanjutnya di Apex Legends 1080p dan juga settingan medium plus high, dia rata-ratanya mendapatkan 96 fps kalau yang ini. Terbilang sangat lancar juga kalau yang ini, masih di atas 60 fps. Kenapa di settingan medium plus high? Karena di beberapa settingan tersebut tidak bisa ke settingan medium, jadi cuma ada low maupun high, jadinya tersebut saya campur aja medium plus high, dan dia mendapatkan 96 fps, masih sangat lancar juga. Selanjutnya di game Dota 2 1080p dan juga settingan high, di rata-ratanya mendapatkan 113 fps. Masih sangat nyaman juga kalau yang ini. Terbilang game enteng sih kalau yang Dota 2 ini ya. Intinya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir dari segi Resident Evil 6 1080p dan juga settingan medium, rata-ratanya mendapatkan 79 fps. Kenapa tidak saya setting high? Mungkin ya gara-gara saya tuh mencari yang nyamannya aja sih untuk bermain game. Di settingan medium masih di atas 60 fps kalau yang ini. Dan yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana untuk minimalnya tidak ngapa-ngapain di desktop mendapatkan 68 watt. Terbilang agak tinggi sih kalau yang ini 68 watt, karena ya dari segi faktor RGB yang sangat banyak sekali di PC-nya. Kalau misalnya RGB-nya tersebut cuma beberapa aja, mungkin bisa di 50 maksimalnya sih, kadang-kadang di bawah 50. Tapi kalau yang ini sangat banyak sekali, jadinya di 68 watt. Dan juga maksimalnya mendapatkan 166 watt untuk bermain game di Resident Evil 6 1080p dan juga settingan medium. Ini juga cukup tinggi di kalangan 1050 Ti. Tetapi kebanyakan yang dulu saya tuh mereview di 1050 Ti, dia itu masih di bawah 150 watt. Mungkin ini gara-gara dari segi RGB-nya ya, bisa tembus ke 150 watt ke atas dikit lah. Intinya seperti itu. Dan kesimpulannya, rekomen atau tidak? Kalau menurutku sih terbilang agak rekomen sih. Yang dimana beberapa part tersebut yaitu upgradable dan juga semuanya tersebut yaitu RGB ya, semuanya kecuali dari segi VGA nya lah. Dengan harga 10 jutaan lebih sudah cukup rekomen untuk saat ini ya, karena standarnya rekomen untuk saat ini tuh Core i3 Gen 10 maupun Core i5 Gen 10 dan juga plus GTX 1050 Ti. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya semua ini. Kemungkinan masih ada semua kalau yang ini ya untuk part-partnya, kecuali VGA nya sih mungkin ya, karena saya tuh mau beli cuma second, cuma sisa satu aja. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video yang merakit PC internal maupun FD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.